Ya, jadi sebenarnya RMSD itu untuk validasi ya. Validasi mencocokkan antara softwarenya dan kode PDB-nya sebenarnya, dan itu memang syaratnya harus valid, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu harus ada pembandingnya kalau menurut saya. Karena kalau tidak ada pembandingnya, artinya pembandingnya itu harus yang sudah diketahui hasil in vitro atau in vivo begitu. Jadi kalau tanpa pembanding ya ya nggak bisa kita evaluasi sebenarnya. Makanya di sana sebenarnya kan bisa dibandingkan dengan replikannya N3, tapi kenapa kok tidak? Nah, sehingga bagi saya jurnal itu tidak cukup untuk mendukung bahwa minyak kayu putih itu sebagai inhibitor untuk protease begitu ya. Jadi sebagai inhibitor untuk menghalangi replikasi virus itu menurut saya nggak ada dasarnya begitu. Jadi makanya ketika disodorkan ke saya jurnal itu, terus saya diminta untuk mendukung proposalnya, saya belum bisa. Jadi saya terus terang mengatakan saya tidak bisa mendukung karena jurnal itu tidak ada pembandingnya. Jadi sekedar karena semua molekul bisa didokingkan seperti itu sehingga ada interaksinya seperti itu begitu. Jadi sebenarnya data LMSD-nya nggak perlu ya Pak untuk setiap docking itu ditampilkan. Perlu. RMSD-nya perlu. Itu untuk memvalidasi bahwa dockingnya benar. Tetapi di sisi lain dia harus membandingkan, harus mengevaluasi dengan pembanding, bukan sesama molekul di minyak kayu putih. Kalau saya tengok di jurnal itu dia membandingkan antar molekul di dalam minyak kayu putih. Jadi itu tidak memberi informasi apa-apa terhadap anti COVID-nya begitu. Bukan dong Pak, itu kan kalau yang kita latihan ini kan data LMSD-nya kan cuma pas validasi aja, ya Pak ya. Ya. Nah, sedangkan di jurnal itu kan setiap molekul ditampilkan data itu gitu. Nah, kira-kira itu. Itu mungkin salah persepsi ya. Yang namanya RMSD itu molekulnya harus sama. Jadi itu bukan RMSD. Kalau kita punya molekul baru, nggak ada RMSD-nya, adanya skor docking. Jadi kalau menurut saya jurnal itu RMSD-nya untuk protein yang dia pakai begitu. Jadi bukan setiap molekul yang diuji ada RMSD-nya, enggak. Karena RMSD itu harus sama molekulnya. Harus ada molekul yang di PDB itu. Jadi bisa salah persepsi begitu. Jadi RMSD itu bukan molekulnya itu, tapi protein yang dipakai begitu. Nah, Bapak ada contoh jurnal docking nggak Pak yang sudah publish yang memang istilahnya sudah sesuai gitu standar Ada misalnya kayak yang nanti saya carikan, ada yang misalnya membandingkannya dengan hesperitin. Paling enggak hesperitin itu udah ada yang uji begitu. Jadi atau dengan lopinavir begitu. Jadi yang dibandingkan itu harus ada yang sudah sudah diketahui paling enggak in vitro begitu. Kalau yang kemarin itu kan nggak ada pembandingnya Kalau yang saya baca itu saya belum menemukan begitu. Iya, betul. Psikodoking artinya menunjukkan kestabilan apa ya Pak? Artinya enzim itu cocok dengan senyawa yang kita punya. Jadi psikodoking itu hanya menampilkan energi untuk energi kompleks ya. Energi kompleks untuk reseptor obat reseptor begitu ya. Jadi kemarin mungkin pernah saya contohkan ya. Jadi misalnya di SC58 ya, di 6 kok itu kan ada inhibitor SC58. Nah di sana kan kita bisa memakai replikannya karena biasanya replikan sudah
sudah diuji makanya sudah dipatenkan biasanya kan. Nah, kalau kita nggak bisa melampaui, kita bisa cari pembanding yang lebih lemah gitu. Misalnya paracetamol. Paracetamol di sana kita dongengkan lebih maksudnya minusnya lebih kurang minus gitu ya. Kalau itu kan minus 72, kalau SC 58, kalau paracetamol kan minus 67. Nah, di bawahnya. Tapi kan masih aktif. Nah, itu bisa kita pakai seperti itu. Jadi dipakai obat-obat yang sudah terbukti begitu. Untuk berapa hari misalnya orang boleh tempatkan di bagian mana main game bareng itu. Misalnya kayak dongeng ini isoniazid ya, kebetulan saya barusan tadi buka. Saya belum share ya. Pak, kalau misalnya tadi produknya melampaui berarti katakan senyawa yang kita ini tuh lebih stabil ya dengan enzim tersebut. Nah, ini saya buka jurnal, kelihatan nggak? Iya Pak, kelihatan Pak. Kelihatan kan? Jurnalnya Pak Ruswanto ini ya. Jadi dia membandingkan bahwa untuk TBC ini ya. Jadi ini dongeng untuk TBC. Nah, di sini kan molekuler dongeng 4 turunan ya. Isonikotinohidrasin pada Mycobacterium tuberculose ya. Ya di sini kan. Ini Pak Ruswanto ini dari ITB S3-nya. Nah, di sini kelihatan beliau itu membandingkan dengan sesuatu yang sudah diketahui Pak INH. Jadi INH itu sudah jelas diketahui sebagai obat TB ya. Makanya beliau membandingkan, nah di sini kan membandingkan skornya dengan INH. INH minus 7 sekian kan. Nah, molekul yang keempat ini minus 8 ya. Kemudian ini minus 7,9, ini minus 7,4. Nah, jadi ada 3 molekul di sini, 234 dengan kode 234, itu lebih bagus dari INH. Nah, INH ini skor dongengnya sudah dihitung di sini, dan semua orang sudah tahu INH ini sebagai obat TB, begitu. Jadi, kalau ini nggak ada, itu kita juga susah menganalisis. Tapi karena di sini ada pembandingnya INH, kita jadi ngerti, begitu. Nah, yang kemarin itu harusnya seperti ini, harus ada pembanding obat antivirus yang sudah diketahui efeknya, sehingga kita yakin kalau memang itu dari prediksi dongeng itu meyakinkan begitu. Kalau yang kemarin kan tidak ada begitu. Berarti yang molekul nomor 4 tadi Pak, itu artinya dia lebih stabil ya dengan enzim tersebut ya? Iya, lebih stabil sehingga berinteraksi dengan tadi reseptornya, sehingga lebih prediksinya lebih poten dibanding INH. Begitu. Jadi memang kalau untuk yang nggak teliti itu bisa terkecoh. Makanya di sini kan simpulannya berdasarkan hasil pembahasan ya. Maka ini senyawa 2, 3 dan 4 adalah ini lebih rendah ya. Lebih rendah itu artinya lebih stabil di sini dari INH ya, kilokalori per mol, karena ini satuannya memang kilokalori per mol. Kalau plan nggak ada satuan gitu. Nah, sehingga ini seperti ini maksud saya. Karyawannya pada nggak masuk. Jadi harus ada pembandingnya. Betul. Begitu ya. Jadi kalau nggak ada pembandingnya itu ya apalagi dikonsumsi masyarakat nanti bisa berbahaya itu. Nanti tinggal dibuktikan saja ya Pak ya. Tinggal dibuktikan. Nah,
Kalau tadi kan in siliconya sudah, yang Pak Riswanto tadi, berarti itu tinggal disintesis terus dibuktikan, diuji secara in vitro misalnya dibandingkan dengan INH begitu. Kimia. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sudah berapa ini? 2, 3, 4. Bisa kita mulai? Baik Pak. Bisa Pak, bisa. Oh iya, nah ini nyoba join. Oh ya, jadi di apa Lopinavir ya. Jadi saya buka dulu. Malam-malam Pak belakang SKB. SKB sarjana kimia bersama. Oh, ada kimiawan. Oh, SKB. Baik, kalau gitu saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk ini ya, sebelum saya lanjutkan, untuk join Lopinavir ya, kok munculnya gini Pak. Nah, Lopinavir itu kalau mau kita lihat dongengnya ya. Kemarin kita sampai ke Lopinavir ya, Lopinavir. Jadi Lopinavir 6 sama E8 ya. Berarti kita kalau mau bikin PDB berarti kita buka ini di pertemuan keempat ya. Jadi kita buka Yasara. Enam LU7 ini ada apa? Kekhususan ya dibanding apa yang lain ya. Ada cara lain sebenarnya untuk membuat PDB ya. Saya carikan ini ya. Nah, ini cara lain pembuatan PDB. Di app ya Instagram. Soalnya kesel di bully di grup CPM. Elastisia itu loh, elastisia. Dia jadi nggak ketemu saya malam ini kan terusnya sebulan kos ini. Nah, jadi di sini kita kalau mau ambil apa Lopinavir, load protein ya, molnupiravir.
jadi lopinavir kita ambil proteinnya. Dan kita ambil yang terstabil tadi. Nah, ini tetap maltosibil. Yang terstabil ini konformasi 8. Tadi edit join objek tadi ya. Jadi sebenarnya kalau saya kok bisa ya. Kalau nggak bisa, Oh Pak, nah, saya yang kalau saya salah bisa. Pak. Punya saya Kenapa? refligan juga tak masukin Pak. Jadinya ada refligan, ada juga lopinavirnya yang terstabil. Jadi harusnya hanya satu aja yang lopinavirnya aja ya, proteinnya aja yang dipakai ya Pak ya. Refligannya udah nggak masuk Gitu. lagi ya. Oh gitu ya. Kalau saya ini kan cuma ini ya, cuma apa namanya lopinavir. Kalau misalnya mau replikannya masukin begini, bisa juga, cuma apa nanti ada 2 di itu di apa di link plot nanti ada 2. Kalau ini replikan ya, kalau replikannya dimasukin berarti 3 ya, sama Enggak Pak, lopinavirnya. saya Jadi yang salah. Maksud saya sih sebenarnya cuman mau sama lopinavirnya aja. Saya yang karena saya kemarin mungkin agak enggak, jadi saya mikirnya refligennya juga masuk gitu. Jadi Pak sudah Pak, terima kasih. Tapi gini, ini bisa juga ya, bisa juga dibuat 3 gini, bisa juga. Nanti kalau di Moe itu nggak usah bolak-balik, bisa juga ya. Jadi kalau ini nanti caranya begini, edit kan. Nah, ini ada 3 ya, berarti edit di sini kan kalau ada objek kayak gini itu yang diklik dulu yang selain protein. Jadi selain protein kita klik, kemudian oke. Nah yang kedua itu protein gitu. Nah kemudian ini tidak ini ya apa? Nggak mau Ya kayak gini ya? tadi saya Ya, kayak gitu Pak, nggak bisa Pak. nah, kayak gini ya. Jadi ini apa namanya? Memang di 6LU7 ini kelihatannya agak spesifik ya. Kemungkinan kalau mau 2 gini editnya bukan objek ya. Jadi editnya bukan join objek, tapi join residu. Nah, join residu terus nanti di anu semua begitu. Nah, di join semua mau nggak coba ya? Save as bentuknya PDB. Nah, kemudian nanti di anu lagi 2 kali lagi ya berarti. Nah, kayaknya harus semua ini ya. Kayaknya harus tadi save as PDB. Ini harus semua ini kayaknya. Nah, kita coba lopinavir ya. Jadi kalau ini berarti kodenya lopi, kemudian sama ref 6LU7. Kalau 3 gitu nanti mempengaruhi nggak Pak ininya interaksinya dengan ini kalau mau ya. Biasanya mau, berapapun mau sebenarnya. Edit, join, objek nggak mau. Kalau molekul
Di leafplot memang satu-satu ininya bagusnya ya. Coba kita coba kalau molekul mau enggak. Ini juga tadi kemungkinan di join residu tadi dia nggak mau ya. Objek tadi nggak mau. Nggak mau ya. Pos kita sebelahan kok. Iya, jadi ini biasanya mau apa ini 6L7 ini memang agak apa? Agak unik begitu. Bukan saya. Dia kan bersebelah hasil. Soalnya pas kamu ujian tertutup boleh menjadi penguji 3. Masalah kita coba bilangin kapan nggak boleh benar sebagai penguji 3. Iya penguji 3 untuk ujian skripsi bisa dalam hasil bukan Apa dibalik? Ya, nanti kita bahas belakang ya tentang kalau 3 sebenarnya harusnya bisa ya, berapapun bisa. Kalau pada saat kombinasi itu ditempelkan bisa sebenarnya. Bagaimana? Kita lanjut atau mau kita bahas yang mana? Lanjut dulu aja, Pak. Ya, baik kalau gitu. Jadi kemarin kita sudah ini ya, kita ke pertemuan yang ke-6 sekarang ya, terakhir ya. Jadi sebenarnya masih ada visualisasi docking, kemudian ini ada yang di MOE ya, ada pas online, ada yang kemarin apa core kombinasi ya. Kita kan kemarin membahas kombinasi ya. Jadi pertemuan terakhir kemarin saya lanjutin dockingnya, kemudian ada hasilnya ya. Kemudian ini bentuk Excel-nya yang akan kita analisis. Nah di sini ya. Jadi sekarang kita tinggal memasukin ini ya, memasukin yang lopinavir dengan azitromisin ya. Kemarin hasilnya ada di pertemuan ke-5. Nah, jadi tadi apa tadi? Lopinavir ya, lopi dengan asi ya. Berarti ini lobi asi ini. Nah, ini kita cari di result ada base ranking ya. Ada base ranking bisa di sini view. Ini ada base ranking, kita klik-klik. Nah ini ya, jadi ini hasil daripada yang kemarin. Ini harus kita tutup supaya kalau nggak kita tutup nanti nggak mau. Nah jadi di sini kita pastekan. Nah ini, kemudian Rito sama ASI ya, Rito sama ASI. Rito sama ASI ini. Nah ini ada result, nanti ada base rankingnya. Di kolom B kita copy,
Kemudian kalau yang apa? Rito, Lopi. Rito sama Lopi ya. Kalau Rito sama Lopi nggak pakai ASI ya. Rito sama Lopi ini. Kemudian Rito, Lopi, sama ASI ya. Jadi 3 di sini ya. Kalau yang 3 si Rito, Lopi, sama ASI. Nah, Kurang 1 itu Pak. Kurang 1 ya. Belum Kurang tercopy. 1. Belum tercopy tadi. Ya. Jadi ini terus kita buat ini. Kita ketengahin. Kita cari ini rata-ratanya. Ini selesai itu berdua. Jadi Apa yang salah dengan laptop saya? sinyal. Bukan, sebelum saya install ulang kemarin, ini Skype saya masih bagus. Nah, jadi kita mau mengevaluasi. Jadi yang mau kita bandingkan adalah kalau kita mau mengevaluasi gabungan lopinavir dengan asitromisin, berarti yang kita bandingkan yang besar, yaitu yang ini ya. Jadi kita mau membandingkan yang saya tandain ini ya. Nah, dengan apa? Lopinavir dengan asitromisin ya. Jadi lopinavir dengan asitromisin itu yang ini. Nah, kan? Nah, jadi kalau dari rata-ratanya sebenarnya tanpa uji statistik kita sudah bisa menduga sebenarnya ya bahwa penggabungan ini kalau ditinjau dari antivirusnya itu tidak berguna kalau ditinjau dari antivirusnya. Tetapi berdasarkan kajian pas online kemarin bahwa asitromisin bisa sebagai mukolitik, berarti mekanisme kerjanya berbeda, itu menjadi sangat logis begitu. Bisa diuji dengan statistik, tapi kalau ini karena sudah mirip begini, tapi kalau mau diuji bisa ya. Kalau mau kita uji berarti kita mau cari standar deviasinya ya. Jadi supaya yakin ini kita uji standar deviasinya ya, yaitu D2 ya. D2 dengan D21 ya.
Jadi ini D2 ya, sehingga standar deviasinya 6,47 ya. Jadi 6,47 di sini. Nah, kemudian yang ini yang lopinavir dengan ASI. Kita cari standar deviasinya ya. Dengan F2 dengan F21 ya. Nah, sehingga di sini 7,71 ya. 7,71. Nah, sehingga ini bisa saya masukkan ya di Excel. Jadi yang lopinavir kita masukin. Ya, sehingga kita masukin di sini 116,11. Bisa kita copy dari sini. Bagi X1. Oh. (116) ini 115. SD satunya 6,47. SD 2-nya standar deviasinya 7,71. Nah, ini apa? Sudah terhitung ya. Harga terhitung ya 0,09, tabelnya 2,71 ya. Jadi lebih kecil, berarti sama ya. Sama. Jadi tidak ada bedanya. Digabung atau tidak digabung itu nggak ada bedanya ya. Nah, tetapi kembali ke tadi, kalau dilihat dari pas online, azitromisin bisa mukolitik itu kemungkinan bermanfaat begitu. Jadi ini uji lopinavir ya. Saya simpan. Untuk lopinavir ya, lopinavir azitromisin.
Sampai sini ada pertanyaan? Jadi T hitungnya lebih kecil dari T tabel untuk taraf kepercayaan alfanya 0,005 ya. Nah, berarti ini tidak ada bedanya sebenarnya kalau untuk kalau targetnya sama ya untuk protease, tetapi kalau tadi asitromisin targetnya mukolitik itu menjadi bermanfaat begitu. Ada pertanyaan? Nah, kalau kita lihat ritonavir-nya ya, ritonavir-nya kan kita lihat. Nah, tinggal kita masukin lagi aja. Ritonavir-nya ini ya. Kita cari juga ini. Tanda deviasinya E2 dan E21 ya. E2 sampai E21. 5,11 ya. 5,11. Nah, sekarang yang hijau ini ya, berarti kita mau nguji yang hijau. Sekarang kalau ritonavir sama ASI ya, rito sama ASI itu yang ini. Ya, jadi di sini adalah G ya. G221 ya. Lima koma dua dua ya. 5,22. Nah, di sini juga kelihatannya sama ya. Kalau dilihat dari rata-ratanya kelihatannya nggak ada bedanya juga. Tapi kalau dari efeknya tadi itu bisa ya. Berarti ini bisa di copy dari ujung. Ya tadi ini ada yang ini ya. Ada yang nol tadi kayaknya ada yang ini tadi ya. Kita ulang lagi sini. G2 F21 G2 G21 522 tadi ya.
Ini kita ya, jadi 116 kita copy. Ini yang tadi kok beda ya, bentar. 116, kok 116 kita cek nih. Oh beda. Oh, salah. Jadi yang ini tadi. Ini yang ini belum ya. 5,11. Ini belum di copy ini. Di 128 ya. Kita copy. Kedua 127. SD1 5111522. Nah, ini juga ya. Jadi T hitungnya sudah otomatis, ini saya buat otomatis minus 0,3. Kemudiannya berarti 0,3 lebih kecil dari 2,71 ya. Jadi ini juga sama ya penggabungannya. Kalau dilihat dari efek proteasenya tidak bermanfaat, tetapi kalau dilihat dari ada kemungkinan azitromisin untuk mukoletrik itu menjadi bermanfaat begitu. Nah, jadi cara menganalisanya begitu ya. Nah, begitu. Ada yang ditanyakan? Nah, nanti dengan cara yang sama begitu ya. Kalau ritonavir, lopinavir kalau digabung 3 berarti yang kita bandingkan yang tertinggi ya, yaitu ritonavir. Nanti hasilnya sama ya. Hasilnya bisa diprediksi sama ya. Secara untuk target enzim protease tidak guna. Tetapi kalau dilihat mekanismenya sebagai mukolitik itu sangat bermanfaat begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Yang baru ikut Bu Irma kemarin itu kita sudah menguji azitromisin secara pas online, itu dia ada kemungkinan sebagai mukolitik ya dengan pas online ya, sehingga diprediksi kalau ditinjau dari itu efeknya untuk mukolitik itu menjadi bermanfaat begitu. Ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan. Ya, jadi kalau hanya kombinasi dua ini sebenarnya sampai sini selesai ya Pak ya. Maksudnya dilihat dari skor dockingnya, kemudian kalau dia lebih energinya lebih rendah dari yang stabil ya Pak ya.
Berarti Ya. kemungkinan dockingnya cocok ya. Iya. Kalau nilainya kayak gini tadi berarti dia nggak cocok. Nah, Gitu nggak ya. bermanfaat. Iya, Dengan nggak catatan kalau targetnya itu protease, tetapi karena pas online kemarin dari pas online itu azitromisin itu bisa mukolitik kelihatannya. Berarti ada kemungkinan mekanisme kerjanya berbeda begitu. Jadi azitromisinnya untuk mukolitik berarti. Gimana? Kemudian visualisasi untuk kok visualisasi sih? Kalau aplikasi Bilqisar itu untuk apa, Pak? Oh, Belgisar itu HKSA itu untuk apa? Beda lagi, bukan untuk docking. Kalau Belgisar itu untuk HKSA, untuk jadi yang apa? Yang LBDD. Kalau ini kan SBDD, Structure Based Drug Design. Kalau Belgisar itu untuk HKSA begitu. Iya, iya. Kalau HKSA itu kalau nggak salah yang besok ya. Besok itu ada grup HKSA yang 6 orang itu membahas tentang HKSA. Masih 2 kali yang HKSA itu. Yang lain ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Jadi kita visuali hasil docking ya. Kalau nggak salah kemarin sudah, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau visualisasi itu caranya membuat PDB teoritis dari hasil docking tadi kan. Kemudian visualisasi hasil desain dibandingkan dengan ligand referen ya. Nah, praktek membuat PDB teoritis dari hasil docking ya. Contoh berikut terhadap 3E9S dapat diterapkan dengan PDB lainnya. Jadi buka Yasara, buka Refligan ya. Kemudian buka atau load ligand stabil dari hasil validasi. Kemudian load protein ya. MOL2 ya. Jadi ini Refligan dengan ini untuk validasi ini ya. Nah, ini ada contoh-contohnya seperti ini. Jadi yang proteinnya belakangan ya, ngebloknya. Baru protein. Kemudian CW sebagai PDB. Nah, kemudian kita simpan nanti ya. Simpan sebagai, jadi bintangnya ini diganti ya. Validasi 3E9S. Ini untuk validasi. Jadi yang penting dibuat PDB dulu ya, PDB dulu. Nah, nanti bisa dibuka di MOE, tapi MOE itu berbayar ya. Jadi saya anjurkan dibukanya pakai link plot saja, link plot begitu. Ini cara lain membuat PDB teoritis ya. Untuk 6LU7 itu ada yang load protein, replikan, mol, dan ligan terstabil ya. Dari hesperidin, lopinavir, HPB5 ya. Jadi ada banyak ini ya. Banyak molekul di sini. Nah, tadi selectnya itu bukan edit join ya, tapi edit join residu ya. Bukan edit join objek tapi residu. Nah, ini di residu seperti ini.
Ya, kemudian seperti ini. Nah, kemudian disimpan sebagai kode PDB. Itu visualisasinya ya. Dan pas online ya. Pas online kemarin kalau nggak salah udah kita coba ya pas online kemarin. Ya, jadi pas online itu kita apa? Kita masukkan canonical smile ya. Canonical smile ya. Nah, ini apa? Pas online-nya ya, pas online-nya. Kita login dulu ya. Ini kode saya sudah diganti ya. Sudah diganti kelihatannya. Saya harus masukin apa? Harus masukin password baru ya, password baru. Harus buka email ini. Harus buka email Yahoo. Nah, jadi saya harus masukin ini password saya ini ya. Nah, ini ya. Jadi saya harus masukkan kode canonical smile ya. Nah, saya akan buka asitromisin ya.
Asitromisin ya. Asitromisin ini kita apa? Ini karena ada apa? Merah-merahnya harus kita betulin. Nah, sehingga ini kita edit, select all, edit, copy, smile ya. Oh, di sini nggak mau ya. Diulang ya. Kemarin sebenarnya udah ini ya, PubChem, eritromisin, nah di canonical smile, ini canonical smile untuk eritromisin, asitromisin maksudnya. Kita copy, nah ini ya, jadi kemarin yang dimaksud ini ya, asitromisin. Nah ini mukolitik ini ya, jadi asitromisin sebagai mukolitik ya di sini. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi di sini kita menemukan fakta baru bahwa asitromisin itu
bisa untuk mukolitik ya. Nah, jadi kemungkinan penggabungannya itu mungkin dilihat dari pengamatan klinik ya. Jadi ternyata membuat penderita COVID-19 itu menjadi sembuh mungkin ya, begitu. Ada pertanyaan yang lain? Yang suka nanya itu siapa ya kalau nggak ada suaranya? Halo? Ya, Pak. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Untuk angka yang di pas online itu menandakan apa ya, Pak ya? Angka yang tadi sebelah kiri itu, Pak? Ya, jadi tadi probabilitas activity ya. Jadi probabilitas activity ya. Jadi di sini PA itu probabilitas activity ya. Kalau PI ini saya nggak tahu ya. Yang jelas PA ini, probabilitas activity ini kalau lebih besar dari 0,7 itu tandanya dia kemungkinan besar itu kalau diuji nanti akan sesuai dengan prediksi in silico. Nah, di sini kita lihat tadi mukolitik tadi 0,981 ya. Padahal minimalnya 0,7, berarti cukup bagus ini untuk mukolitik ya. Bahkan di sini untuk ekspektoran juga ya. Jadi kemungkinan azitromisin ini fungsinya untuk COVID itu dia melepaskan lendir itu ya, lendir di COVID itu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini fakta baru bahwa bisa diteliti ini ya, bisa diteliti dibuktikan ya, bahwa azitromisin itu selain anti-infeksi ya bisa bunuh bakteri ya, bahkan di sini juga bisa anti Helicobacter pylori ini. Ini penyebab MAH ini. Nah ini juga jadi cukup bagus ternyata azitromisin ini ya, begitu. Pak, berarti pas online ini hanya untuk hanya satu senyawa Pak ya? Yang kita gabungkan tadi kombinasi itu tidak bisa Pak ya? Oh tidak, kalau kombinasi tadi kan docking kita mendukungkan dengan target yang sama. Kalau ini untuk apa? Karena tadi dari prediksi docking kombinasi itu tidak bermanfaat sehingga kita penasaran sebenarnya efeknya apakah hanya untuk antibakteri. Ternyata tidak, ternyata kemungkinan azitromisin ini bisa untuk mukolitik dan ekspektoran sehingga ada kemungkinan yang pernyataan UNER itu kan dari pengamatan klinis mungkin ya di pasien. Jadi kemungkinan dia itu berarti kemungkinan mekanisme kerjanya bukan membunuh coronavirusnya, tetapi melepaskan dahak itu ya, dahak yang sangat lengket itu kan termasuk penyebab kematiannya ya, nggak bisa bernapas karena tersumbat sama lendir itu. Lendirnya saya pernah lihat videonya itu sangat lengket sekali. Nah dengan adanya azitromisin prediksi saya itu lendirnya itu bisa lepas begitu sehingga kalau saya memprediksi itu dia bekerja bukan membunuh bakteri tapi melepaskan lendir di saluran nafas itu begitu. Pak, berarti untuk publikasi mungkin ini tidak perlu ditampilkan apa ya kalau pas online ini Pak, atau perlu sebagai data tambahan? Kalau mau mendukung ya perlu, karena apa? Kalau untuk publikasi maksudnya kalau untuk mendukung pernyataan dari UNER itu ya perlu kita ini analisanya bahwa itu bisa dicocokkan dengan pengamatan klinik. Apakah peneliti itu di pengamatan kliniknya gimana? Kalau misalnya di pengamatan klinik ternyata pasiennya ada perbaikan karena lendirnya bisa lepas, ya berarti
ada kemungkinan itu bekerjanya selama ini kan azitromisin sebagai antibakteri. Ternyata di sini memang untuk antiinfeksi, tapi ada efek lain, mukolitik dan ekspektoran begitu. Tadinya saya pikir dia targetnya untuk antivirus, maksudnya membunuh sebagai inhibitor protease, tetapi ternyata di sini terlihat ada sisi lain untuk efeknya begitu. Ada pertanyaan? Saya Pak Hari. Ya, silakan. Kalau misalnya kita tidak sempat melakukan riset secara in vitro ya, tapi kita misalnya mengkaji dari beberapa literatur, review gitu kan, kita mereview dari beberapa literatur bahwa senyawa ini memang memiliki efek misalnya tadi antivirus atau antibakteri kan gitu kan. Kemudian kalau kita mau pakai ya tadi studi in silico misalnya, tapi dari misalnya kalau pakai pas online ini bisa nggak misalnya dari molekul riset orang gitu kan kita, atau bagaimana, atau emang harus dari molekul kita yang kita peroleh? Oh, kalau ini dari mana aja, nggak harus kita bisa dari molekul kita ya. Dari molekul lain yang ada di yang ada di PubChem misalnya kita telusuri dengan pas online, bisa aja, bisa. Jadi ternyata itu tadi ternyata yang harus difahami sekarang itu satu obat itu bisa banyak target ya, banyak target. Dan pas online ini juga ada keterbatasannya. Artinya apa? Artinya kalau tidak ada di pas online belum tentu nggak ada ya. Molekul saya di pas online nggak terprediksi itu analgetik antivirik, tapi jelas terbukti begitu. Jadi yang ada di pas online kemungkinan besar bisa dibuktikan, tetapi yang belum ada di pas online tidak bisa diklaim terus nggak ada, itu nggak bisa begitu ya. Karena mungkin belum ada peneliti sebelumnya kali gitu ya Pak ya? Ya betul itu ya. Artinya punya Bapak itu temuan baru ya Pak? Iya sebenarnya. Karena itu sebenarnya kan tahun 59 sudah dipatenkan sama Fred Applegate ya. Tapi nggak punya efek. Kemudian tahun sebelum saya matenkan itu sudah dipatenkan juga, tapi untuk fototermografi ya. Untuk untuk fotografi begitu ya. Jadi memang yang analgetik antipiretik itu belum ada begitu. Dan kalau melalui molekular docking itu harus senyawa dari riset kita ya Pak? Enggak juga. Enggak juga yang ya? Kalau sebatas publikasi itu enggak masalah. Yang jadi masalah kan kalau kita patenkan ya. Kalau hanya untuk publikasi itu enggak masalah. Misalnya molekul orang kita analisis atau di molekul di bank data zinc itu kita analisis itu enggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau kita patenkan. Kalau kita patenkan akan jadi masalah karena itu milik orang. Kalau sekedar publikasi itu enggak ada masalah itu. Begitu. Oh gitu. Iya. Jadi cara etikanya seperti itu ya Pak ya? Iya, yang penting disebutin itunya sumbernya itu nggak apa-apa begitu kan. Ya. Oke, makasih. Jadi kan ya banyak yang kayak gitu. Kalau sekedar untuk publikasi sebenarnya nggak masalah ya. Bahkan pernah dengar ini bank data zinc? Belum. Jadi bank data zinc itu isinya mungkin jutaan molekul gitu ya. Jutaan molekul yang itu belum diprediksi khasiatnya. Nah sehingga kalau penguji disertasi itu dia berbeda pendapat dengan saya ya. Jadi dia bilang ngapain Pak Hari menemukan molekul baru, kurang kerjaan begitu kan. Di bank data zinc itu banyak sekali molekul yang belum diketahui efeknya. Nah kalau saya nggak setuju, kenapa? Itu kan milik orang, bukan milik kita kan. Nah, jadi saya ibaratkan gini, orang membuang batok kelapa.
Ya, batok kelapa itu dibuang, tapi yang membuang itu kan tadinya berprediksi itu barang sampah tidak ada gunanya. Nah, seandainya batok kelapa itu diketahui sama yang buang, ternyata dia bisa dijadikan bahan hiasan yang mahal harganya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira yang buang itu rela nggak begitu? Nah, demikian juga di bank data SING namanya. Di sana banyak sekali molekul. Pada saat kita teliti bahwa dia itu bisa sebagai obat yang sangat ampuh, bisa diproduksi, bisa sangat mahal. Kira-kira yang punya itu komplain tidak? Nah, itu yang saya pikirkan ya. Sehingga saya nggak setuju. Jadi kalau saya ya tetap lebih puas mendesain sendiri, bukan ngambil dari bank data SING begitu. Tapi kalau sekedar publikasi nggak masalah, itu nggak masalah. Ada yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Bisa ditampilkan Excel yang pertama nggak Pak? Yang desain apa sih? Yang kumpulan ininya? Yang ini. Yang ada azitromisin, lopinavir. Ini bukan? Ya. Ya, gimana? Berarti kalau kita hanya dockingnya bukan kombinasi, hanya satu-satu senyawa, artinya kan cukup kolom CDE ini saja ya Pak ya? Iya, betul. Kemudian ini kalau misalkan ini untuk anti COVID, ini nanti dibandingin sama apa Pak? Sama ini, ligan NN itu Pak? Iya, jadi kalau lopinavir itu kan sudah diketahui kan sebagai antivirus kan? Iya. Iya. Jadi kalau misalnya, jadi yang NN ini sebenarnya kan lebih bagus ya, lebih bagus. Tapi dia nasibnya nggak bagus, dia nggak jadi obat. Dia hanya terhenti di bank data protein. Sementara lopinavir dan ritonavir itu kan sampai menjadi obat ya, yang maksudnya diproduksi ya. Nah, jadi di sini sebenarnya yang jadi masalah itu kalau kita punya molekul baru ya, misalnya punya molekul baru. Nah, kalau kita membandingkan dengan N3 ini kan tinggi loh. Tinggi minus 125. Nah, akan lebih bagus kalau kita punya pembanding lain, misalnya lopinavir. Lopinavir kan dibanding N3 kan kurang poten begitu ya. Begitu. Ya. Seperti itu. Jadi Jadi pembandingnya itu disesuaikan dengan ini, dengan supaya kita menang begitu ya. Kalau kita desain molekul gitu. Kalau dibandingkan dengan ini kan tinggi ya. Jadi kalau kita kan kata Bapak kan banyak obat, tapi kan kita pengen tahu dia punya efek untuk penyakit lain nggak sih gitu kan, atau bisa untuk obat yang lain nggak sih. Nah misalnya kita mendok satu-satu senyawa obat yang sudah ada gitu. Nah contohnya ini kan udah ada 3 nih, antara azitromisin, lopinavir, sama ritonavir. Nah gimana kita bisa kemudian ini coba bisa enggak sih buat antivirus COVID-19 ini gitu. Nah kalau dari data ini menyimpulkannya gimana Pak membaca data ini? Oh iya. Jadi kalau dari sini ya, misalnya kayak azitromisin itu kalau dilihat skodokingnya itu kan jauh ya dibanding lopinavir ya. Jadi sebagai senyawa tunggal itu saya meragukan dia bisa sebagai antivirus kan. Makanya saya kombinasi, harapannya kombinasi ini membuat berbeda enggak lopinavir yang tadinya minus 116 setelah digabung dengan azitromisin itu berapa? Ternyata malah menurun kan? Ya, artinya apa? Artinya di sini kalau saya memprediksi azitromisin ini memang targetnya bukan di protease,
ternyata setelah saya cek di Fast Online, oh dia itu mukolitik. Jadi kemungkinan memang mekanisme kerjanya berbeda begitu, sehingga menjadi sangat logis ya. Kalau tadi saya tidak menemukan efeknya untuk mukolitik, itu saya akan menyimpulkan bahwa kombinasi ini sia-sia begitu, nggak ada bedanya digabung dengan lopinavir, digabung dengan azitromisin, nggak ada bedanya kalau dilihat dari antivirusnya. Tetapi setelah saya melihat Fast Online bahwa azitromisin itu prediksinya tinggi untuk mukolitik, saya jadi berubah kesimpulan. Jadi saya menganggap kombinasi ini bermanfaat, tetapi dengan mekanisme kerja yang berbeda. Azitromisin untuk memperbaiki efek daripada COVID tadi, yaitu mengencerkan dahak melepas, karena itu berbahaya sekali. Itu dahak yang lengket itu memang menyebabkan kematian begitu. Bagaimana? Belum ini sih Pak. Maksudnya oke lah, azitromisin kita singkirin dulu. Misalnya ada lopinavir, ritonavir gitu ya Pak ya. Atau ada senyawa obat lain gitu. Saya tuh pengen tahu ini obat ini bisa nggak sih untuk obat anti COVID ini gitu. Nah kalau dari data ini apakah kita membandingkan dari ritonavir dengan ligan NN ini, misalnya NN kan 125 nih, kemudian ritonavir 128. Apakah bisa kita simpulkan bahwa ritonavir ini bisa untuk obat anti COVID karena dilihat dari dia lebih stabil gitu? Oh, bisa ya. Kalau dari rata-rata ini bisa disimpulkan ya. Ritonavir bisa disimpulkan memang karena ini juga sama-sama, ini sudah dipatenkan juga, N3 itu sudah dipatenkan untuk antivirus. Nah, kemudian ini juga sudah jadi obat. Jadi sebenarnya kalau seperti ini nggak ada masalah sebenarnya. Lopinavir juga sudah dibuktikan ya sebagai antivirus. Sebenarnya yang akan jadi solusi itu kalau ada obat baru ya, atau molekul kita baru yang belum terbukti in vitronya. Nah itu bisa kita prediksi kalau bisa melampaui obat yang misalnya di sini misalnya lopinavir kan sudah terbukti kan antivirus. Nah kita punya molekul misalnya minus 115 misalnya. Nah itu bisa kita uji T nanti. Ini kita uji T. Nah, kira-kira berbeda bermakna enggak? Kalau sama berarti molekul kita bisa diprediksi anti COVID begitu. Atau ini minus 117. Kalau kita uji T misalnya berbeda bermakna berarti molekul kita lebih bagus begitu dibanding lopinavir begitu. Enggak. Ya, itu untuk penemuan senyawa baru atau obat baru gitu Pak. Maksudnya kan kalau kayak misalnya ada pandemi COVID ini kan ini mendesak gitu. Bagaimana kita memanfaatkan obat yang sudah ada untuk terapi orang yang terinfeksi virus itu gitu. Misalnya ritonavir sama lopinavir memang itu antivirus mungkin, tapi kan untuk virus yang lain gitu, bukan untuk COVID ini gitu kan. Nah, misalkan tujuan docking saya ini untuk mencari, jadi saya men-screening dari obat-obat antivirus itu yang sudah ada di pasaran, saya screening dengan docking gitu. Nah, mencari mana sih obat antivirus yang ada di pasaran ini yang paling poten misalnya untuk terapi atau untuk mengobati COVID-19 ini gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita belajar virus ya itu kan pada prinsipnya kan sebenarnya sama ya sebenarnya, cuma di situ kan ada mutasi-mutasi kan. Jadi sebenarnya di sini COVID itu juga sebenarnya masih misteri itu ya, masih misteri karena walau alam, karena sebenarnya kalau kita belajar virus itu pada prinsipnya itu ada secara umum, jadi virus apapun itu mengalami seperti itu ya. Saya yang tidak saya tampilkan di sini ya. Jadi saya punya slide itu tentang virus. Virus itu kayak apa sih? Mau COVID, mau tidak COVID itu sebenarnya ada kesamaannya. Nah, kenapa kok COVID ini agak lain? Nah, itu sebenarnya masih misteri itu ya.
misteri. Benar enggak sih dia virus? Nah, walaupun sudah banyak itu ya. Jadi memang harusnya itu enggak selama ini untuk penemuan obat itu. Jadi mungkin di sini ada enggak ya slide saya ya. Jadi sebenarnya apa mau COVID mau enggak itu sebenarnya virus itu pada prinsipnya ada kesamaan ya. Jadi nah, di sini masih misteri ya. Ya, COVID ini masih misteri. Sebenarnya COVID itu apa sih? Benar virus enggak sih sebenarnya? Nah, ini ntar saya carikan ya. Saya carikan kemarin itu yang di mana ya? Mungkin di kuliah. Karena saya pernah ikut webinar, pembicaranya itu wakil rektor 1 UNER kebetulan. Dia orang biokimia. Dia cerita terkait penemuan terkait dengan riset COVID di UNER gitu. Jadi memang asal muasalnya memang dari kajian in silico gitu. Jadi ada ilmuwan mana gitu yang sudah men-screening ribuan molekul atau ratusan sayang obat gitu. Nah, kemudian ditemukan yang kombinasi 3 ini. Memang dia ada dua ini sih, satu yang dari obat yang sudah ada, yang kedua dari senyawa baru gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau in silico itu prediksi ya, prediksi. Sebenarnya prediksi itu harus dibuktikan sebenarnya. Jadi makanya yang jadi pertanyaan itu temuan UNER itu in silico murni atau sudah ada uji klinisnya, sudah ada klinisnya itu sebenarnya. Jadi makanya kalau ada uji in silico itu harus hati-hati, bisa menyesatkan soalnya. Jadi in silico itu sebatas prediksi. Kita baru yakin kalau itu sudah dibuktikan ya. Jadi jujur aja menurut saya itu terlalu dini begitu ya. Jadi kalau kita in silico apalagi diumumkan ke masyarakat itu sangat berbahaya sebenarnya. Yang terakhir saya saya lihat video ya dari UI sama dari IPB ya tentang jambu biji kan. Nah, itu juga itu bisa menaikkan harga jambu itu kan, yang tadinya 10.000 jadi 20.000 misalnya ya. Dan itu menurut saya kalau diumumkan ke masyarakat itu berbahaya sebenarnya uji in silico. Itu kan baru prediksi itu ya. Jadi virus itu secara garis besar kan ada RNA, DNA, kemudian nanti ada siklusnya ya. Ada di mana target-targetnya ya. Jadi saya sendiri nggak mengikuti ya. Temuan UNER itu sebenarnya sebatas in silico atau sudah ada uji klinik ya. Kalau belum ada uji klinik atau paling tidak uji in vitro begitu ya, ditemukan dengan virus begitu corona, itu sebenarnya kalau menurut saya terlalu gegabah sebenarnya ya. Nah, siklus virus seperti ini ya. Jadi banyak target-target, kita targetnya di mana. Jadi memang secara prediksi bisa diprediksi ya, tetapi itu tadi kalau belum dibuktikan itu sangat berbahaya sebenarnya begitu. Nah, di sini udah banyak misalnya kayak aciclovir, ganciclovir, bagaimana dia menginhibisi sintesis asam nukleat, nukleotidia. Jadi virus kan ini secara umum kan sama sebenarnya ya, begitu. Kalau ada mutasi itu memang berbeda, tapi ada kesamaan sebenarnya, ya, begitu. Saya sendiri nggak mengikuti yang di UNER itu mungkin Anda bisa cerita kira-kira yang dikemukakan apa aja? Iya, kalau sekilas sih cerita sekilas berawal dari in silico, kemudian ya mereka melakukan uji in silico juga, melakukan molecular docking, kemudian molecular dinamik, dua itu, kemudian dilanjutkan uji in vitro dan mungkin uji klinis juga mungkin sudah, karena mereka kan ini juga. Bukan, jangan mungkin. Maksudnya pembicaranya tuh ngomongnya yang bagaimana?
Saya sih nggak. Dia bilang ada uji setelah uji pembuktian lah, bahasa uji pembuktian uji in silico itu mereka lakukan, cuman nama ujinya saya kurang tahu karena bukan di bidang itu. Iya, karena sekarang ini kan politik kan, jadi sebenarnya sih, tapi saya nggak mau cerita. Saya sebenarnya punya info juga, tapi saya nggak mau cerita di sini. Saya nggak mau bermasalah gitu ya. Cuma yang jelas itu, jadi kalau uji in silico itu kalau sepanjang belum dibuktikan itu sebenarnya terlalu gegabah. Tapi kalau hanya untuk untuk jurnal ya nggak masalah ya. Tapi kalau untuk masyarakat tuh bisa salah paham itu ya. Dan itu di kampus saya juga terjadi diskusi yang panjang itu tentang temuan dari UNER itu. Tapi saya nggak akan saya kemukakan di sini ya, karena itu sangat berbahaya itu. Begitu. Jadi intinya kalau kita menanggapi uji silico hati-hati dan waspada, jangan gegabah begitu ya. Nah, seperti yang kemarin yang jelas itu kan, yang saya share ke sini nggak ya kemarin ke grup yang itu loh, yang minyak kayu putih. Saya lupa, saya share ke grup ya. Iya Pak. Nah itu kan, terus terang ada peneliti dari kehutanan yang membujuk saya, ada waktu enggak Pak untuk mendukung saya? Saya bilang berdasarkan uji in silico saya nggak bisa mendukung. Terus beliau kan ngirim ada jurnal gini-gini. Saya tengok ini jurnalnya menurut saya ini tidak meyakinkan untuk mendeklar bahwa untuk anti COVID loh, lain dengan tadi misalnya untuk minyak kayu putih untuk melegakan nafas itu lain lagi. Masalahnya jurnal itu untuk membunuh COVID, inhibitor protease, jadi menghambat replikasi. Nah, saya tantang, kalau Bapak yakin dengan jurnal itu silakan diuji in vitro. Nah, tapi ada risikonya. Kalau nanti jurnalnya itu salah, nanti virusnya berkembang biak dengan cepat. Nah, kalau berani silakan. Jujur kalau saya nggak berani, saya bilang gitu. Mau uji silikonya aja nggak meyakinkan. Saya nggak melihat di situ bisa membunuh COVID begitu kan. Tapi kalau Bapak yakin silakan dilanjutkan uji in vitro gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan? Jadi kalau kesimpulan saya yang pernyataan UNER itu bisa terima, tapi itu tadi saya melihat kemungkinan azitromisinnya itu melepaskan dahaknya itu, bukan membunuh ya. Tapi kalau dari segi manfaat kan bermanfaat ya, tapi mekanisme kerjanya kalau menurut saya bukan sebagai inhibitor protease yang azitromisin begitu. Ada pertanyaan? Aja kayaknya Pak. Saya pertanyaannya udah habis, udah kirim lewat chat tadi. Oh ya, ini kemarin banyak nanya kok, sekarang nggak ada pertanyaan. Siapa namanya? Algi Pak. Mas Algi. Iya, soalnya saya belum ngerjain, saya ketinggalan. Ini saya masih validasi sampai sekarang, belum selesai. Yang kemarin itu belum? Iya, yang saya bilang sampai 100 konfirmasi itu Pak. Kenapa harus ratusan, diambil yang bagus, yang kadarnya tinggi aja, 6? Soalnya nggak ada yang di bawah 2 Pak. Apanya? RMSD-nya yang 20. Oh, yang 20. Oh, punya saya kok bisa. Makanya saya tanya sama Bapak kemarin, kok Bapak bisa ya? Saya nggak bisa. Apa salahnya saya? Diulang lagi sudah. Preparasinya diulang lagi sudah. Udah Pak, udah saya ulang lagi, saya rem, tapi saya konfirmasinya ganti 100. Oh, soalnya saya penasaran, masa di antara 100 nggak ada yang di bawah 2? Iya. 20 aja ada kok. Tapi itu begitu selesai langsung dicari RMSD-nya karena dia bisa bergerak itu. Pengalaman saya
yang 2 itu udah kemana-mana itu ya. Jadi makanya saya ikat begitu saya dapat di bawah 2 saya ikat molekulnya. Sama, saya juga cari habis dari docking udah selesai langsung saya cek Langsung RMSD-nya. dicek ya. Oh, iya. Tapi tetap aja Pak RMSD-nya 12. Kayaknya saya pengen fokus di ATMET dulu nih. Nanti kalau sambil jalan saya nemu yang mentok, saya nanya lagi deh Pak. Pak, mau nyambung yang tadi. Jadi dikatakan yang ritonavir ya itu hampir sama atau lebih poten dari yang dari yang M3 tadi ya.